Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia. Sudah hampir 1 bulan saya tidak membuat video, bosku ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang persiapan kita memupuk. Oke. Rencana saya di bulan depan saya akan memupuk dengan dosis 1,5 kilo Ponska plus setengah kilo KCL ya. Sebelum kita melakukan pemupukan, harap bagusnya kita mengecek piringan. Nah, piringan seperti ini ya, bisa kita taburkan atau aplikasikan pupuk, karena metode pemupukan yang bagus adalah dimana pupuk itu menempel ke tanah dengan perbandingan 1:1 partikel tanah ya. Jadi diharapkan semaksimal mungkin bersih piringan kita ya. Kalau tidak bersih, intinya jangan, kalau umpamanya kita tabur pupuk, pupuknya tidak sampai temangsang, bahasa temangsang itu ya. Nah, seperti itulah intinya harus pupuk itu bisa jatuh ke tanah. Ya, ini pemupukan saya terakhir di tahun 2024. Ini bisa dikatakan masih bisa untuk dipupuk, karena dosis 1,5 kilo itu ya tidak begitu banyak, yang penting rata mutar. Nah, ini Simalungun pas usia 36 bulan. Panen yang ke berapa kemarin, ke 20 ke 19. Maaf saya tidak bisa mendokumentasikan karena kemarin yang manen bukan saya, pas saya ada kerjaan ya, jadi tidak bisa ya. Alhamdulillah di usia 3 tahun tidak seperti ini. Ada juga yang masih kecil karena kan pas dengan pohon kelapa ya. Ini yang jumbo babon, ini babon dengan batang pun babon juga ya. Kita kembali ke permasalahan pemupukan. Alangkah baiknya kita bersihkan piringan dahulu biar maksimal. Ini kemarin ketinggalan ya, 15 kilo ada ini semuanya nih, minimal 13 kilo, kurang teliti ya. Kita bersihkan piringan. Ini juga saya akan sedikit membahas tentang songgo ya. Dikarenakan di usia seperti ini yang sangat-sangat susah, kita mupuk pun terkena daun pelepah yang bawah, jadi saya putuskan sementara saya habisin pelepah bawahnya, tapi masih tetap di songgo 2 ya. Songgo 2 atau kadang songgo 1 tidak masalah, yang penting kita tujuannya kan baik, agar tempat pemupukan kita enak, kita penaburan pupuk pun pas, tidak ada nyangkut di pohon di pelepah atau apa, biar tujuannya pupuk bisa langsung melekat ke tanah ya. Tidak apa-apa songgo-songgo asal-asalan seperti ini. Nanti mulai dari sinilah kita jaga songgonya ya, karena tidak ada alasan lagi kita memakas pelepahnya, karena tempat pemupukan, untuk membersihkan piring pun masih mantap, masih bisa. Seperti ini ya. Seperti ini kemarin saya buat habis, songgonya saya habiskan karena saya ingin ini pokoknya mantap ini bosku.
pokok sawitnya jos, termasuk main ketinggalan saya bunuh ya. Mantap ini. Tapi saya kepinginnya saya memanen perdana di khusus pokok sawit ini besar. Jadi kemarin saya beranikan saya kastrasi. Saya pruningnya agak gila ya. Jadi itulah tujuan saya karena emang habis ini saya tidak akan saya pruning, tidak akan saya kacau pelepahnya, dan buahnya tetap akan saya buangin terus sampai bonggolnya besar, kelihatan besar, dan pelepah yang paling bawah itu bisa sedikit menempel ke tanah. Itu tujuan saya untuk meruningnya agak gila ya, agar saya tidak tergiur buah di 4 kiloan. Tapi tujuan saya untuk bisa menyamakan dengan buah-buah yang sudah panen ya. Seperti ini alhamdulillah udah keliling. Ini varietas Simalungun ya, saya tanam di 9x9. Mantap. Mantap. Seperti saya sedikit membahas tentang kekurangan boron ya. Nah, ini kekurangan boron. Memang saya petani pemula, jadi tidak begitu mengenal kekurangan boron itu seperti apa. Taunya dulu tuh harus melingkar gitu. Nah, ternyata kekurangan boron sedikit aja bisa memengaruhi panjang pelepah, dan itu pun akan mempengaruhi kemunculan buah. Jadi buahnya tidak akan maksimal besarnya. Jika pelepah udah mulai full panjang dan pangkal pelepahnya lebar, dipastikan buahnya pun jos seperti ini ya. Nah ini Simalungun di usia 3 tahun sudah seperti ini. Keliling ini bukan satu ya, tapi di 1 hektar ya tidak banyak lah seperti ini. Tapi yang kecil yang di bawah ini banyak. Tapi inilah potensinya bisa seperti ini. Mantap. Keliling ini ya. Ini alasan saya sudah tidak merusak songgonya, karena emang dia udah tidak ke tanah, jadi bersihkan rumput atau apa aman ya. Yang biasa menonton video saya kan selalu mengampanyekan penyemprotan di piringan ya. Sebenarnya itulah yang mau saya lakukan, tapi karena emang saya males semprot kemarin, jadi ya saya kerjakan manual karena tidak begitu banyak juga, karena bekas-bekas semprot piringan pun masih ada dampaknya ya. Jadi tidak full rimbun di piringan ini, jadi saya manual dikit-dikit. Saran saya, penggunaan dosis semprot di piringan cukup 50 cc per tangki ya, maksimal 50 cc per tangki obat kuning. Oke, obat kuning ya, sejenis Roundup intinya ya. Obat kuning itu sangat aman, kena daun pun tidak akan tidak akan layu, tidak akan membuat sawit stres. Sudah saya buktikan selama 3 tahun ini. Selama 3 tahun ini saya membersihkan piringan manual paling bisa hitung sekali 2 kali. Membersihkannya bekas-bekas penyemprotan racun kuning di piringan, karena memang daun lebar dan rumput yang mati, tapi anak kayu tidak bakal mati. Jadinya itulah saya cabutin, saya bersihkan dikit-dikit anak kayunya. Masya Allah aman, menghemat tenaga, efisien. Kecuali kalau duitnya banyak bisa mengupah orang ya untuk membersihkan secara manual. Nah seperti ini kan.
Ini kan anak-anak kayu yang tidak mati kena racun kuning, tapi masih bersih, tinggal dibersihkan dikit-dikit, aman. Ya, inilah gambaran simalungun saya di usia 3 tahun pas, dengan perawatan sudah saya upload di video saya. Setelah perawatan saya clear dan tidak saya mengada-ngada, alhamdulillah hasilnya pun memuaskan. Banyak yang mengira ini di usia 3,5 atau sampai 4 tahun ya, padahal ini baru real 3 tahun, sudah panen selama 20 kali putaran, jadi sudah 10 bulan panen, alhamdulillah. Sekian video dari saya, semoga bisa sedikit memberikan wawasan kepada para petani pemula ya, petani pemula, para petani yang baru-baru membeli kebun sawit, baru menanam sawit. Inilah sedikit edukasi. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia.